Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai sistem politik pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Di sini sudah Bapak golongkan ke dalam beberapa uraian. Yang pertama ada raja dan sistem pemerintahannya. Yang kedua Dewan Pertimbangan Kerajaan. Yang ketiga para pejabat non-kerajaan. Yang keempat para pejabat keagamaan dan peradilan, dan yang terakhir ada pejabat-pejabat lain. Dari 5 uraian ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai raja dan sistem pemerintahannya. Di sini kita akan fokuskan ke dalam beberapa kerajaan yang mempunyai raja-raja yang dalam pemerintahannya memiliki periode kepemimpinan yang cukup lama. Yang pertama ada Mataram kuno. Nah, sebelumnya kita akan bahas bersama mengenai periode kerajaan Mataram kuno. Waktu itu kerajaan Mataram kuno bisa bertahan selama 196 tahun dan terdapat 17 orang raja di dalamnya. Nama raja-raja dari kerajaan Mataram kuno banyak diketahui dari 2 prasasti, yaitu Prasasti Mantiasih dan Prasasti Banua Tengah 3. Nah, dari prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa raja yang paling lama memimpin di kerajaan Mataram kuno yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkara, Rakai Warak, dan Rakai Kayuwangi. Nah, kemudian kita lanjut ke kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Kahuripan. Di sini Kerajaan Kahuripan mempunyai periode pemerintahan selama 121 tahun. Dan raja yang paling lama memimpin yang pertama ada Raja Sindok dan juga Raja Airlangga. Nah, kemudian Kerajaan Janggala dan Kediri. Periode 2 kerajaan ini berlangsung selama 170 tahun. Sesuai dengan penyebutannya yaitu Kerajaan Jenggala dan Kediri, kerajaan ini mempunyai 2 penguasa ya. Jadi Kerajaan Jenggala memiliki penguasa sendiri, Kerajaan Kediri mempunyai penguasa sendiri. Nah, pusat dari Kerajaan Jenggala tepatnya berada di dekat muara Sungai Brantas. Kemudian Kerajaan Kediri berpusat di kota Kediri. Nah, 2 kerajaan ini sebenarnya adalah kerajaan yang bersaudara karena memiliki penguasa yang satu darah ya, memiliki satu darah antara Janggala dan Kediri. Tapi berjalannya kerajaan ini selalu dibarengi dengan konflik-konflik yang bermula dari pemikiran bahwa kerajaan ini akan disatukan. Tetapi siapa raja yang memang cocok untuk menjadi penguasa tunggal kerajaan Janggala dan Kediri? Nah, bermula dari itu mereka saling konflik. Tapi pada akhirnya Raja Jayabaya muncul dan berhasil menyatukan 2 kerajaan tersebut. Ya, Raja Jayabaya di sini memimpin kerajaan Janggala Kediri selama 27 tahun. Nah, salah satu hal yang memang masih diingat oleh sejarawan masa kini yaitu kitabnya yang berjudul Bharatayuddha yang menceritakan berbagai konflik yang dialami dari kerajaan Janggala dan Kediri. Seperti itu ya. Kemudian Kerajaan Singasari. Di sini masa pemerintahan kerajaan ini berkisar antara 70 tahun ya. Sumber sejarah yang paling terkenal yang memuat silsilah raja-raja di Singasari adalah Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Raja terlama yang berkuasa yang pertama ada Anusapati, Wisnuwardana, dan Kertanegara. Oke, sebentar kita tunggu bel. Nah, kemudian yang terakhir Kerajaan Majapahit. Masa pemerintahan kerajaan ini berkisar 193 tahun
ya cukup lama ya untuk sebuah kerajaan. Raja terlama yang memerintah kerajaan Majapahit adalah Hayam Wuruk Wikramawardhana Tribhuwana Tunggadewi yang memang seorang ratu, dan yang terakhir ada Suhita yang memang seorang ratu juga ya. Jadi ada dua ratu di kerajaan Majapahit ya. Yang pertama tadi Tribhuwana Tunggadewi, yang kedua Suhita. Nah, dari beberapa kerajaan tadi dapat kita simpulkan ya bahwa memang masa kepemimpinan raja-raja di kerajaan-kerajaan tersebut sangat lama. Nah, sebabnya seperti apa kira-kira? Kalau kita bandingkan di zaman sekarang ya, presiden entah itu dalam kepemimpinannya bagus atau tidak, kalau periodenya sudah habis dia harus turun. Tapi kalau di zaman kerajaan tidak seperti itu. Mau dia buruk atau dia baik dalam memimpin, itu tidak mempengaruhi periode memimpinnya ya. Bisa saja misalkan di sini Anusapati dalam kepemimpinannya itu buruk ya, dalam kepemimpinannya, tapi bisa saja dia berkuasa selama 21 tahun. Nah, itu dikarenakan apa? Di sini kita akan lihat bersama-sama. Nah, menurut ahli sejarah yaitu Paris dan De Caperis, seorang raja dapat bertahan cukup lama dalam pemerintahan karena mereka memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, adanya usaha yang keras dari raja secara pribadi dalam mengendalikan roda pemerintahan. Misalkan saja Bapak contohkan satu, misalkan kerajaan A ya, sebut saja kerajaan Singosari lah ya. Kerajaan Singosari ingin mengendalikan kerajaan-kerajaan lain. Dia berperang melawan kerajaan lain dan akhirnya menang. Ya. Sehingga roda pemerintahnya semakin kuat karena didukung oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kemampuan raja dalam menyejahterakan rakyat. Jadi kalau waktu itu, waktu zaman kerajaan biasanya raja itu memfokuskan di bidang pertanian ya. Banyak kerajaan yang seperti itu. Kemudian raja ingin membantu para rakyatnya dengan membangun saluran irigasi agar hasil panen bisa dibilang bisa melimpah ya, karena memang kebutuhan utama dahulu kalau ingin bertani kan memang air ya. Jadi raja membangun saluran irigasi agar rakyatnya bisa merawat hasil tanamnya dengan baik sehingga nanti akan menghasilkan panenan yang sangat-sangat berlimpah. Misalkan seperti itu. Kemudian prestasi dan kemampuan raja dalam mengembangkan kesenian dan kehidupan keagamaan. Misalkan saja ada seorang raja yang memang berhasil mengembangkan sebuah kesenian ya. Dia menciptakan suatu kitab kesusastraan. Di situ menceritakan bahwa dia ini merupakan keturunan dari Dewa Wisnu. Nah, sehingga di sini rakyat sangat-sangat kagum, sangat-sangat menghormati raja tersebut ya, titisan Dewa Wisnu, maka dia harus dihormati. Kemudian dalam kehidupan keagamaan di sini juga raja seringkali membangun tempat-tempat peribadatan sehingga di situ memunculkan suatu kebanggaan ya, khususnya dari kalangan Brahmana. Kalangan Brahmana itu kastanya itu kan paling tinggi pada zaman kerajaan agama Hindu ya. Maka dari itu kalau raja sudah didukung oleh kaum Brahmana, tentu saja kedudukannya akan semakin kuat. Nah, kalau raja sudah bisa melalui ketiga poin itu, maka raja memiliki pengaruh yang kuat, disegani dan tentu saja dihormati oleh rakyatnya. Nah, seperti itu ya. Ini harus kalian ingat 4 alasan kenapa seorang raja itu bisa bertahan cukup lama dalam masa pemerintahannya. Nah, tadi kan kita baru membahas poin pertama, ya, raja dan sistem pemerintahan. Sekarang kita ke poin selanjutnya, yaitu Dewan Pertimbangan Kerajaan.
siapa itu Dewan Pertimbangan Kerajaan? Nah, tugas dari Dewan Pertimbangan Kerajaan adalah memberikan nasihat kepada raja. Tapi harus kita ketahui bahwa dewan ini baru muncul pada masa Kerajaan Majapahit. Anggotanya terdiri dari para kerabat raja yang pada masa Kerajaan Majapahit dikenal dengan sebutan Batara Sapta Prabu. Ya. Jadi memang tugasnya memberikan nasihat kepada raja. Misalkan saja raja ingin melakukan penyerangan terhadap kerajaan lain. Nah, di sini Dewan Pertimbangan Kerajaan bisa memberikan nasihat kepada raja. Hal apa yang harus dilakukan oleh raja agar memenangkan pertempuran tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian pejabat non keagamaan. Di sini umumnya memiliki gelar sebagai rakai atau rahyan, ya. Nah, tugas utamanya yaitu bertugas sebagai hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum. Jadi misalkan saja ada pemberontak, nah itu merupakan tugas pejabat keagamaan untuk memberikan hukuman terhadap pemberontak tersebut. Misalkan ya. Kemudian pejabat keagamaan dan peradilan. Di sini kebanyakan mereka memiliki gelar yaitu samget atau pamget. Tugasnya menyelesaikan masalah keagamaan. Ya, jadi jika kita menjadi pejabat keagamaan dan peradilan, kita harus mengetahui dan memahami semua aturan hukum yang bersumber dari agama. Nah, contoh konkret, misalkan saja dalam kita ke Pulau Bali ya, misalkan di sana nyepi, tetapi ada rakyat di sana yang memang bepergian keluar rumah, jalan-jalan. Nah, itu tugas pejabat keagamaan dan peradilan yang menangani masalah tersebut, ya, itu tugasnya. Jadi bagaimana hukumannya nanti akan ditentukan oleh pejabat keagamaan dan peradilan. Ya. Kemudian pejabat-pejabat lain di sini biasanya memiliki gelar patih, wahuta, nayaka, dan prayaya. Tugasnya untuk menjadi penghubung atau wakil dari pemerintah pusat dengan masyarakat desa. Misalkan saja seorang raja ingin memberitahukan sesuatu kepada rakyatnya, maka itu merupakan tugas pejabat-pejabat lain ya, yaitu tugasnya patih, wahuta, nayaka, atau prayaya. Nah, oke, seperti itulah yang kita bahas mengenai sistem politik pada masa Kerajaan Hindu Buddha. Terima kasih untuk semuanya.